Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Dian Nurita Hasana dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma a priori Python pada suatu dataset transaksi supermarket, yang mana pada video ini merupakan tugas dari mata kuliah penambangan data kelas B. Berikut ini merupakan file yang akan saya gunakan nanti dalam implementasi algoritma a priori, di mana pada file ini sudah ada customer ID, nomor transaksi, tanggal, kemudian juga ada item. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah kolom item ini, di mana pembeli di sini sudah ada beberapa barang yang dibeli oleh para pembeli seperti itu. Oke, mungkin langsung saja. Ini untuk kodenya sudah saya tulis di awal. Saya akan menjelaskan perbagiannya seperti itu. Oke, mungkin langsung saja dari yang awal dulu ini. Nah, di sini kita akan melakukan import dulu ya teman-teman. Import NumPy SNP, import Pandas ASPD, kemudian from a priori, import a priori gitu. Nah, jadi untuk NumPy dan Pandas ini merupakan library yang disediakan oleh Python untuk memudahkan kita melakukan analisis data atau perhitungan statistika. Jadi untuk teman-teman yang belum menginstal, bisa diinstal dulu dengan terminal dengan cara pip install NumPy atau pip install Pandas seperti itu. Nah, kemudian untuk a priori-nya sendiri, ini untuk melakukan fungsi a priori, perhitungan a priori. Jadi kita harus import a priori-nya dulu menggunakan library a priori. Jadi kalau belum ada juga bisa diinstal dengan pip install a priori seperti itu. Oke, selanjutnya yang pertama ini. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel data1, di mana juga akan menggunakan library PD dari Pandas untuk melakukan membaca file-file dari transaksi XLSX, di mana file ini merupakan file yang tadi saya tunjukkan di awal video. File ini memiliki tipe file Excel atau XLSX. Jadi di sini pun saya menggunakan read_xl. Kalau file dari teman-teman adalah CSV, maka di bagian sini diganti dengan CSV juga seperti itu. Kemudian dengan fungsi print, kemudian ini adalah yang di print, yaitu data1 tadi merupakan variabel yang menyimpan hasil bacaan dari transaksi XLSX. Mungkin bisa kita save dulu, kemudian kita run. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah keluar isi dari file transaksi.xlsx, di mana ada customer ID, kemudian ada nomor transaksi, ada tanggalnya juga, kemudian ada item-item yang dibeli pada saat itu. Jadi ada telur, minyak, permen, tepung, kemudian ada deterjen, kecap, susu, sabun seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini di program selanjutnya ini, di sini akan mengecek apakah data dari transaksi XLSX atau dari file ini ada yang kosong atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kosong akan kita isi dulu. Kalau misalnya sudah penuh, baru bisa langsung kita gunakan filenya seperti itu. Ini untuk menghasilkan tingkat akurat yang lebih tinggi. Jadi menggunakan fungsi print data1, ini merupakan variabel yang tadi data yang menyimpan hasil bacaan itu, kemudian is null apakah kosong. Nah, kemudian akan mengembalikan nilai true atau false. Jika true maka berarti ada yang kosong, jika false berarti sudah terisi semuanya. Oke, mungkin bisa langsung kita run saja, save dulu, kemudian kita run. Nah, ini teman-teman sudah keluar, hasilnya adalah false atau salah. Jadi dari data yang kita gunakan sudah tidak ada data kosong, jadi kita tidak perlu mengisi data lagi. Oke. Nah, selanjutnya sebentar. Nah, selanjutnya karena kita akan sebentar. Tadi ada kesalahan.
Nah, di sini kan karena hasilnya false, berarti dari data yang kosong ya teman-teman, bisa langsung digunakan. Nah, untuk analisis algoritma a priori yang kita butuhkan hanya data dari kolom itemnya aja. Jadi kita akan menghitung dari kolom item ini, sehingga kita akan menghapus beberapa kolom yang tidak diperlukan seperti itu, agar memudahkan nanti dalam menganalisis datanya. Jadi yang tidak kita butuhkan adalah customer ID, nomor transaksi, dan juga tanggal. Jadi bisa kita hapus saja dengan kode seperti ini. Nah, kita menggunakan data 1 drop. Nah, ini merupakan nama-nama dari kolom yang akan kita hapus. Harus sesuai ya teman-teman sama yang di file untuk namanya, nomor transaksi, tanggal, customer ID. Nah, axis ini merupakan indeks kolomnya, jadi satu kolom yang kita hapus, satu kolom seperti itu. Nah, hasil dari yang kita sudah hapus, kita akan simpan di variabel baru, yaitu variabel data gitu. Nah, kita coba print ya teman-teman, ini ada print data, kita lihat apakah sudah terhapus atau belum. Nah, ini sudah terhapus ya, jadi tinggal kolom item saja, sudah tidak ada kolom nomor transaksi, tidak ada kolom tanggal, dan juga customer ID gitu. Jadi ini data ini sudah siap untuk dianalisis. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk baris data ini teman-teman, ini digunakan untuk mengubah formatnya menjadi array. Jadi data kita tadi kan berupa masih dalam satu kolom seperti itu, jadi kalimat atau teks lah gitu. Nah, kita akan mengubahnya dengan format menjadi array gitu, supaya nanti akan memudahkan kita juga dalam melakukan analisis atau menjalankan program a priorinya gitu. Jadi ini merupakan kode programnya, dimana nanti datanya itu akan dipisah setiap ada tanda koma. Jadi akan setiap ada tanda koma akan dipisah dan kemudian dijadikan indeks array gitu. Jadi nanti setiap indeks array yang tersusun tadi akan dijadikan satu array gitu. Tiap misalnya. Nah, itu nanti hasil itu tadi akan disimpan di variabel trx ini tadi. Di mana variabel trx ini merupakan array ya teman-teman, yang menyimpan array-array tadi dari array yang sudah kita buat. Oke, mungkin bisa langsung kita lihat saja. Nah, ini sudah terbentuk array ya teman-teman. Jadi dalam satu pemesanan itu akan dijadikan satu array. Jadi misal si A membeli telur, deterjen, minyak, kecap, susu, sabun, tepung. Nah, ini akan dijadikan satu array dengan indeks juga. Jadi telur ini indeks 1, kemudian indeks ke 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi kenapa diubah ke array? Agar kita mudah juga nanti dalam menganalisisnya gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan menggunakan fungsi dari a priori untuk membuat asosiasi di datanya itu tadi. Nah, dengan apa? Dengan ini kita simpan di association rule. Ini merupakan variabel yang nanti akan menyimpan hasil asosiasinya. Nah, ini merupakan fungsi a priori ya teman-teman, yang tadi sudah kita import di atas juga. Kita gunakan di sini. Nah, kemudian ini untuk objeknya atau datanya itu trx, itu merupakan tadi yang sudah kita simpan yang berisi array, yang sudah kita ubah ke array, data yang sudah kita ubah array. Nah, kemudian di sini minimal support, ini saya menggunakan minimal support 0,25 atau 25%, dan juga minimal confidence sebesar 60% atau 0,60 seperti itu. Jadi nanti kita akan cari data yang memenuhi minimal support dan juga minimal confidence-nya. Selanjutnya, pada kode ini kita akan membuat list hasil dari algoritma a priori. Jadi nanti di association result ini merupakan hasil dari algoritma a priori tadi yang sudah dihitung untuk misal item set 1 atau item set 2, yang mana dihitung dengan menggunakan minimal support yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan langsung menampilkan ini merupakan itu ya, perhitungan untuk menentukan final rule atau hasil akhir dari algoritma a priori itu tadi, untuk menghasilkan kesimpulan seperti apa, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan library PD atau pandas ini tadi untuk
mengolah datanya atau menganalisis datanya itu tadi. Nah, kemudian kita gunakan variabel result ini untuk menyimpan, ini merupakan variabel baru yang mana nanti akan menyimpan hasil pengolahan itu tadi ya. Jadi nanti di dalam result ini akan dibuat kolom role, support, dan juga confidence-nya gitu. Nah, ini merupakan perhitungannya untuk menghasilkan hasil dari algoritma a priori itu tadi. Oke, mungkin bisa langsung aja di print result-nya. Nah, save dulu, kemudian print. Nah, ini ya teman, ini untuk hasil dari perhitungan algoritma a priori. Oke, mungkin kita lihat dulu ke atas, di mana data kita itu ada sebanyak 350 ya teman-teman. Di sini karena indeksnya dari 0, jadi kita hitung 350. Kita punya data 350 baris. Namun, yang memenuhi untuk nilai support, minimal support, dan confident hanya 74 berarti. Dari 0 berarti ada 74 data. Hanya 74 data yang memenuhi untuk minimal support dan juga minimal confidence-nya. Nah, jadi ini sudah keluar, ini merupakan hasilnya. Ini merupakan hasil dari algoritma a priori yang sudah kita jalankan. Jadi dapat dibaca, jika pembeli memberi deterjen, maka pembeli akan membeli minyak dengan tingkat kepercayaan sebesar 78,81% atau nilai confidence-nya 78,81%. Begitu juga seterusnya teman-teman. Jika pembeli membeli tepung dan permen, maka pembeli akan membeli minyak dan telur dengan tingkat kepercayaan 75,81%. Seperti itu. Oke, jadi berikut tadi merupakan implementasi algoritma a priori menggunakan Python untuk menganalisis final rule seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.